Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan keluarga saat ini. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Dia! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Saudaraku, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang membuat kami mampu menjalani hidup, menyelesaikan segala pergumulan dengan baik dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tema jangan ragukan kuasa Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran, penyertaan, dan karya-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih kuat, kami masih mampu, kami masih mengalami berkat, keberhasilan, dan juga kebahagiaan di sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan keluarga kami rindu merenungkan firman-Mu, menemukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin baik, semakin benar, karena dibimbing dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
dari Injil Markus pasal 9 ayat 23 sampai 27. Demikian, saudara. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan bahagia, kuat, dan mengalami berkat ketika firman Tuhan sungguh-sungguh mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang tak terbatas kuasanya dan maha sanggup untuk berkarya, untuk membuat kehidupan kita lebih baik, untuk membuat kita kuat menjalani hidup dari hari ke hari, untuk membuat kita menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Bahkan karena Dia maha sanggup dan maha kuasa, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan, untuk Tuhan berikan demi kebaikan dan keselamatan kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku, tetapi yang membuat kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah keraguan kita terhadap kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Kadangkala kita berpikir, sanggup tidak ya Tuhan menyembuhkan penyakitku? Atau kadangkala kita berpikir, aku mampu tidak ya bersama dengan Tuhan menyelesaikan persoalanku yang sangat berat dan rumit ini? Keraguan kita akan kuasa Tuhan itulah yang membuat kita tidak mengalami lagi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, bacaan kita tadi menceritakan ada seorang anak yang kerasukan roh jahat. Dan ketika roh jahat menyerang anak itu, maka roh jahat menyeret anak itu ke dalam api, ke tempat yang berbahaya. Saking beratnya beban yang ditanggung oleh anak tadi, maka dia sampai menjadi bisu, tidak bisa bicara, dan mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian ayahnya membawa dia ke depan Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kemudian sang ayah itu mengatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu. Aku percaya Engkau mampu menyembuhkan anakku. Tolonglah aku yang kadangkala kurang percaya ini. Jemaat Tuhan, ketika melihat iman, melihat kepercayaan, melihat ketidakragu-raguan dari ayah anak tadi, maka Tuhan Yesus berkata kepada roh jahat itu,
Keluarlah dari anak ini dan jangan kamu memasukinya lagi. Kemudian roh jatuh mengguncang-guncangkan anak dengan keras, dan anak itu tampak sangat lemas, mukanya pucat, sehingga orang banyak mengatakan anak ini sudah mati. Kemudian Tuhan memegang tangan anak itu, dan anak itu bangkit dengan sendirinya. Jemaat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Kuasa Tuhan Yesus melebihi kuasa-kuasa yang lain. Bahkan roh jahat pun tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus, mematuhi, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia keluar dari tubuh anak itu. Jemaat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya, maka kita pun dimampukan untuk menyelesaikan, melewati segala perkara dengan baik. Saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita dengan baik. Contohnya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dibuang di Babel, 70 tahun mereka di sana, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tuhan dengan gampang melepaskan Israel dari Babel dengan memakai Raja Koresi, membuat kebijakan semua orang asing bisa pulang ke rumahnya, dan Israel pun bisa kembali ke Yerusalem. Kemudian ketika bangsa Israel terhalang oleh tembok Yeriko, Tuhan punya cara yang gampang. Bangsa Israel tidak usah berperang, tetapi mereka mengelilingi tembok itu berkali-kali dan tembok itu runtuh. Ketika bangsa Israel menemui jalan buntu, di depan ada lautan, di belakang tentara Mesir, Allah punya cara yang sederhana, membelah lautan itu, dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Dan masih banyak, saudara, kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus yang tunjukkan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, jika bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka mari kita percaya, mari kita yakin, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Tuhan itu, kita pun akan dimampukan untuk melewati segala pergumulan dengan baik, untuk melewati proses kesembuhan dari sakit penyakit kita dengan baik. Saudara, janganlah kita meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita sendiri yang merugi. Kita tidak mengalami kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, mari kita percaya, mari kita berserah, dan tetap melakukan bagian kita, supaya kita dimampukan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dihibur oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dengan kuat, sehat, dan tetap bersemangat. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku
pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat, saudara.